Daras pagi 3 Januari 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, dan adik-adik sekalian, menyambung pembahasan tafsir sebelumnya pada ayat Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pada daras kali ini akan disampaikan hakikat yuqimunas sholah atau hakikat mendirikan sholat. Makna kata yuqimuna adalah mendirikan, dawam dan teguh atas sesuatu, dan niat yang kuat. Sedangkan makna kata sholat adalah berdoa dengan cara yang khusus, yang di dalamnya terdapat ruku dan sujud. Juga merupakan arti dari membimbing ke satu arah yang sama. Di dalam Al-Quran, kata sholah dijumpai dalam beberapa tempat. Dan selain arti beribadah, sholah juga memiliki makna-makna yang lain. Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 57, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Berdasarkan ayat ini, kata sholat juga digunakan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya. Tidak hanya orang-orang yang beriman saja. Dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, makna kata sholat, sebagaimana yang terdapat di dalam kamus juga, artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat. Dan bagi para malaikat, makna kata sholat, sebagaimana yang terkandung di dalam kamus juga, artinya adalah beristighfar. Adapun makna kata sholat yang digunakan untuk hewan-hewan seperti burung dan lain sebagainya, serta seluruh benda yang ada di alam semesta, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 41, artinya adalah bertasbih. Jadi, makna kalimat yuqimunas shalah, di mana orang-orang beriman lagi muttaqi sebagai subjeknya, maknanya adalah mendirikan sholat secara dawam, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu mereka yang dawam dalam sholatnya. Surah Al-Ma'arij ayat 24. Kedua, mendirikan sholat sesuai syarat-syaratnya, dalam artian khusyuk dalam sholat. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Surah Al-Mu'minun ayat ketiga. Selanjutnya, makna iqamatus sholah yang ketiga adalah memelihara sholat agar tetap terlaksana sesuai dengan syarat-syaratnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidhun, dan mereka yang memelihara sholat-sholatnya. Surah Al-Mu'minun ayat 10. Makna iqamatus sholah yang keempat adalah mengajak orang lain mendirikan sholat. Jadi tidak hanya mendirikan sholat secara sendiri, tetapi juga mengajak orang lain untuk mendirikan sholat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Wa'mur ahlaka bis sholata wastabir 'alaiha. Dan perintahkan kaum kerabatmu untuk mendirikan sholat dan tetaplah mengamalkannya. Surah Toha ayat 133. Kemudian makna kelima dari iqamatus sholah adalah mendirikan sholat secara berjamaah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholah faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka. Dan apabila engkau berada di antara mereka, lalu engkau mengimami sholat bagi mereka, maka hendaknya segolongan di antara mereka mendirikan sholat bersama engkau. Surah An-Nisa ayat 103. Dan makna keenam dari iqamatus shalah adalah mendirikan sholat secara cekatan dan tidak malas-malasan. Sebagaimana Allah Ta'ala memperingatkan, Fawailul lil musallin alladzina hum ala salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat,
yaitu mereka yang menghiraukan salatnya. Surah Al-Ma'un ayat 5-6. Kemudian mengenai hikmah gerakan-gerakan salat, di dalam tafsir kabirnya, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwa gerakan-gerakan yang terdapat di dalam salat bukanlah semata-mata adat istiadat formalitas saja, melainkan tujuannya adalah untuk menyempurnakan kerohanian manusia. Gerakan-gerakan di dalam salat pun mempengaruhi kondisi rohani manusia, sebagaimana tertanam di dalam fitrat manusia bahwa kondisi jasad berpengaruh pada ruh dan kondisi ruh juga berpengaruh pada jasad. Jadi, selain gerakan-gerakan lahiriah, di dalam sholat pun terdapat tasbih, tahmid, takzim, yang mana hal-hal ini dapat melunakkan hati yang keras. Ya. Artinya, kondisi lahiriah juga berpengaruh pada kondisi ruh manusia. Ketika manusia di dalam sholatnya bertasbih, subhanallah, dan juga bertahmid, alhamdulillah, dan bertazim, Allahu Akbar, hikmah lainnya adalah gerakan-gerakan yang terdapat di dalam sholat bukanlah hal yang baru, melainkan sudah ada sebelumnya dan lazim dilakukan untuk penghormatan dan ibadah dalam kaum-kaum lainnya. Ya. Dikarenakan Islam adalah agama yang universal untuk seluruh dunia, untuk seluruh umat manusia, Islam menggabungkan semua tata cara dalam ibadah kaum-kaum lainnya, ya, kaum-kaum sebelum datangnya Islam. Sehingga di dalam hati para pengikut setiap kaum tersebut dapat timbul keadaan yang sebaiknya ada dalam ibadah melalui tata cara atau gerakan-gerakan yang terdapat di dalam sholat. Selanjutnya, apa alasan Allah Ta'ala memerintahkan manusia untuk beribadah? Apa ada manfaatnya bagi Allah Ta'ala memerintahkan ibadah? Apakah Allah Ta'ala memerlukan ibadah-ibadah kita sebagai hambanya? Jawabannya adalah manfaat ibadah itu bukanlah untuk menambah kemuliaan Allah Ta'ala, melainkan agar dengannya, dengan melaksanakan sholat, dengan melaksanakan ibadah, tercipta hubungan antara makhluk dan Khaliknya. Tercipta hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Sehingga hamba dapat menyerap cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam dirinya. Serta dengan itu, perlahan-lahan akan timbul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa hikmahnya ada sholat nafal dan sholat berjamaah? Ya. Terkadang di dalam hati manusia timbul keinginan untuk beribadah secara menyendiri, secara sendiri. Ya, oleh sebab itu, selain sholat-sholat fardu yang dilaksanakan secara berjamaah, sholat juga memberikan perhatian ke arah sholat-sholat nafal, ya, seperti sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Kemudian adapun hikmah dari sholat berjamaah adalah tujuan sholat itu sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghantarkan manusia kepada derajat yang tertinggi, baik manusia yang lemah maupun manusia yang kuat. Jadi, hikmah dari diadakannya sholat secara berjamaah adalah supaya di antara yang lemah dan yang kuat keimanannya dapat lahir kesempatan yang sama untuk menciptakan kesucian di dalam hati mereka. Supaya yang lemah imannya dapat terpengaruh oleh mereka yang kuat imannya. Selanjutnya, mengapa sholat 5 waktu itu diwajibkan? Padahal kita mengetahui bahwa di zaman ini kesibukan sudah sangat padat, sehingga sangat sulit untuk meluangkan waktu untuk mendirikan sholat. Ya. Lantas, apa hikmah dari didirikannya sholat 5 waktu ini? Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu bersabda, jika tujuan sholat adalah untuk mengobarkan api kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat kesibukan semakin bertambah, pada saat itulah justru sholat harus semakin ditingkatkan, bukannya dikurangi. Ya. Selain itu juga, karena sholat bukanlah mengucapkan doa-doa ibadah semata, melainkan untuk menumbuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri manusia. Sehingga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu,
manusia dapat terhindar dari kemunkaran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Surah Al-Ankabut ayat 46. Jadi kesimpulannya, untuk terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk di zaman ini, salat harus semakin ditingkatkan dan semakin ditegakkan. Demikianlah daras pagi kali ini. Insyaallah taala akan dilanjutkan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.